menderita atas kesalahan yang aku perbuat, ya Allah. Sekarang Delvin dalam kondisi kritis. Dan dia mengalami pendarahan. Aku juga mohon padamu, ya Allah. Semoga Engkau berkenan memberikan kesembuhan kepada Delvin. Jangan biarkan Delvin sakit dan menderita, ya Allah. Jauhkanlah segala hal buruk dari Delvin. Aku yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambamu ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku hanya memohon kepadamu. Kalau memang aku harus berada di dalam penjara ini untuk jangka waktu yang lama, aku mohon lindungilah Caca. Lindungi anakku, ya Allah. Aku harus coba ngomong sama Tante Farah lagi. Sekarang pasti Tante Farah masih di rumah sakit. Tante sudah puas. Orang yang sudah mencelakakan Delvin sekarang sudah masuk penjara. Dan mudah-mudahan dengan adanya proses hukum, dia akan dihukum dengan seberat-beratnya. Tapi kalau menurut aku, Ibu Asri bukan tipe orang yang seperti itu. Dan dia kelihatan seperti orang baik. Di balik muka yang gak berdosa itu, tersimpan hati yang sangat busuk. Dia adalah orang yang mencelakakan Delvin. Tante, tolong izinin saya maju sedikit lagi. Tante, saya cuma pengen lihat keadaan Delvin aja. Saya khawatir sama dia. Gak perlu. Saya tahu. Kamu kesini pasti disuruh sama ibu kamu kan? Untuk mencelakakan Delvin kan? Iya kan? Tante, saya gak pernah punya niat untuk mencelakai Delvin. Mana mungkin sih, Tante? Begitu juga dengan Ibu. Ibu tuh gak pernah sekalipun nyelakain Delvin. Makanya itu dia saya datang ke sini, Tante. Saya mau minta tolong sama Tante. Saya mau mohon sama Tante. Supaya Tante mau ngelepasin ibu saya, mau ngebebasin ibu saya dari penjara. Bahkan ibu bilang kalau ibu tuh belum sempat masuk ke kamar Delvin. Saya rela ngelakuin apa aja yang Tante mau supaya Tante mau ngebebasin ibu. Oh ya? Kamu mau melakukan apa aja supaya ibu kamu bebas, ya? Iya. Sekarang kamu berlutut di bawah dan kamu cium kaki saya. Delvin sebanding dengan mencium kaki saya. Gak pernah. Kamu lihat kondisi Delvin. Gara-gara ibu kamu kondisi Delvin seperti ini. Saya nggak tahu kalau misalnya nanti Delvin sadar, Delvin akan seperti apa. Bahkan saya nggak tahu apa Delvin bisa sadar atau enggak. Semua gara-gara ibu kamu. Hati ibu kamu yang busuk itu. Tahu? Saya nggak akan pernah lepasin ibu kamu dari penjara. Nggak akan pernah. Tante, kalau misalnya saya berlutut dan cium kaki Tante bakal bebasin ibu. Terus, kamu kenapa? Kalau saya bohong, kenapa? Karena ibu kamu juga membohong besar. Dia pernah mau ngaku kalau dia sudah mencelakakan Delvin. Nggak, Tante, ibu itu bukan membohong. Tante itu nggak benar sama sekali, Tante. Saya mohon bebasin ibu dari penjara. Tante Farah, Tante udah dong, Tante. Kita bisa selesaikan semua ini secara baik-baik, kan? Tante kasihan Caca. Kamu nggak perlu kasihan dengan perempuan seperti dia. Nggak perlu.
kamu tahu aja, saya nggak sudi kamu ada di ruangan ini. Kamu cuma pembawa sial di sini. Sekarang pergi kamu. Saya nggak akan berdiri, saya nggak akan pergi dari sini sebelum Tante mau ngebebasin ibu saya. Saya tidak akan pernah membebaskan ibu kamu dari penjara. Tidak akan pernah. Dengar kamu. Kamu jangan bercanda sayang. Ini mama. Kamu lihat dong, ini mama sayang. Ini mama. Delvin siapa? Kamu siapa? Terus kamu siapa? Jadi takut di sini. Sekarang kenapa aku bisa di sini? Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa aku bisa di sini? Kalian semua itu siapa? Aku David, kamu kenapa? Kenapa sayang? David. Tolong panggil dokter Sheila. Sheila tolong. Pergi kamu. Pergi kamu. Maaf, tolong keluar dulu biar kami tangani pasien ini. Kamu lihat kondisi Delvin seperti apa? Kamu lihat atau enggak? Delvin nggak ingat apa-apa, bahkan dia nggak tahu siapa dirinya sendiri. Kamu, semoga pada saat dokter keluar, Delvin akan baik-baik saja. Kalau tidak, saya akan mengejar kamu dan ibu kamu sampai ke liang kubur sekali. Kamu gak usah banyak ngomong kamu. Saya nggak perlu banyak kata-kata dari kamu. Delvin atau muka saya. Gara-gara ibu kamu Delvin jatuh. Gara-gara ibu kamu Delvin terbentur kepalanya. Sampai dia nggak ingat apa-apa lagi sekarang. Dan kamu bilang sama ibu kamu, semoga dia membusuk dan mati di penjara. Apa? Delvin gak ingat apa-apa. Dan Asri yang disalahkan. Bahkan dia sampai di penjara. Bapak saya. Ya Allah. Itu pasti karena. Itu pasti. Sampai mati
meskipun saya tidak akan pernah izinin kamu untuk ketemu lagi dengan Delvin. Betul bodoh. Aku nggak hanya membuat Asri harus menanggung kesalahan. Tapi aku juga telah membuat putraku hilang ingatan. Aku nggak pantas berada di sini. Aku nggak pantas berada di sini. Oh. Vin, gimana keadaan kamu sekarang, Vin? Aku nggak bisa pergi dari sini sebelum aku tahu kamu udah baik-baik aja. Benturan keras kedua di kepala Delvin semakin memperburuk kondisi saraf otak yang mempengaruhi daya ingat. Itu yang menyebabkan Delvin mengalami retrograde amnesia. Retro apa, Dok? Retrograde amnesia yaitu suatu kondisi yang membuat Delvin tidak mampu memunculkan ingatannya pada masa-masa lalunya. Maksud dokter, Delvin betul-betul lupa ingatan? Maafkan saya.